Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sukun Sambu. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemberontakan Aceh terhadap Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Syukur Sambu. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Latar belakang pemberontakan Aceh. Sejarahnya, Aceh sebelum Indonesia merdeka, Aceh dulunya merupakan kerajaan Islam yang kuat, di mana Aceh merupakan Kesultanan Aceh Darussalam dan memiliki sejarah panjang dalam melawan penjajahan Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Aceh menjadi salah satu daerah yang mendukung perjuangan kemerdekaan. Aceh diberi status sebagai daerah istimewa karena kontribusinya dalam memperjuangkan, yang dimana yang paling utama itu dalam hal logistik dan dana untuk revolusi Indonesia. Tapi hal itu dihalangi, di mana Aceh kecewa terhadap pemerintah pusat. Setelah Indonesia merdeka, terjadi beberapa kebijakan yang menimbulkan kekecewaan di Aceh, di mana Aceh dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1951 tanpa konsultasi, padahal Aceh sebelumnya adalah provinsi sendiri. Pemerintah pusat dinilai mengabaikan aspirasi politik, otonomi, dan keagamaan masyarakat Aceh, di mana hasil kekayaan Aceh yaitu yang dimana itu ada minyak dan gas, tidak dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat. Dan itu adalah latar belakang terjadinya pemberontakan Aceh. Next kita lanjut ke bagian selanjutnya, di mana pemberontakan DITI Aceh, yaitu dari 1953 sampai 1961. Yang dimana pemberontakan ini dipimpin oleh Tengku Daud Breueh. Daud Breueh sendiri merupakan mantan gubernur militer Aceh dan tokoh agama terkemuka. Merasa pemerintah pusat mengingkari janji otonomi dan syariat Islam di Aceh, ia memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII. Pimpinan Kartosuwiryo dan melakukan pemberontakan, di mana di Aceh ini bisa kita bilang, atau di sini ya bisa kita lihat pada bagian 2 itu Negara Islam Indonesia, yang dimana itu dipimpin oleh Kartosuwiryo dan melakukan pemberontakan. Lanjut, yang dimana gerakan ini menjadi bagian dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam, atau disebut biasa itu DITI. Konflik ini berlangsung selama hampir satu dekade, hingga Daud Breueh menyerah pada tahun 1961. Setelah pemerintah melakukan rekonsiliasi dan mengembalikan status daerah istimewa kepada Aceh. Itu merupakan pemberontakan DITI Aceh dari tahun 1953 sampai 1961. Next, pada bagian selanjutnya, pemberontakan GAM dari 1976 sampai dengan 2005 yang dipimpin oleh Hasan Ditiro, yang dimana gerakan Aceh Merdeka atau GAM didirikan pada tahun 1976 oleh Hasan Ditiro, tokoh diaspora Aceh yang tinggal di luar negeri. GAM ini menuntut kemerdekaan penuh dari Indonesia dengan alasan penindasan dan marginalisasi rakyat Aceh, eksploitasi kekayaan alam oleh pemerintah pusat tanpa memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal. Konflik antara GAM dan militer Indonesia atau TNI berlangsung sengit, terutama sejak status Aceh dijadikan daerah operasi militer atau disebut dengan singkatan itu DOM. Jadi mana ini terjadi pada 1989 hingga 1998. Lumayan lama ya. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi pada masa ini, termasuk penghilangan paksa dan kekerasan terhadap warga sipil. Bahkan warga sipil yang tidak tahu menahu kena. Next, kita lanjut ke pada bagian selanjutnya, yang dimana
Perjanjian Damai Helsinki 2005. Isinya, setelah bencana tsunami Aceh tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 1.500.000 orang. Oh, maaf, salah saya. Jadi di mana tsunami Aceh ini menewaskan lebih dari 150.000 orang, yang merupakan hal ini mendorong kuat dari kekuatan internasional untuk menghentikan konflik. Jadi tsunami ini berpengaruh ya untuk menghentikan konflik yang ada di Aceh pada saat itu. Dan di mana pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai Helsinki pada 15 Agustus 2025. Oh, saya mohon maaf. Di mana saya ulangi ya, pada 15 Agustus 2005. Isi penting perjanjian yang dibuat itu ada, pada bagian pertama itu yang saya ketahui itu ada GAM meletakkan senjata dan tidak menuntut kemerdekaan lagi. Yang dimana GAM ini tidak akan angkat senjata lagi. Maksudnya tidak apalagi dia ingin melakukan gencatan senjata, dan mereka tidak akan ingin membahas tentang kemerdekaan lagi. Selanjutnya, pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan dibentuknya partai politik lokal dan pasukan keamanan lokal. Itu merupakan isi penting dari perjanjian Helsinki. Selanjutnya, Aceh mendapatkan hak khusus dalam hal hukum, politik, ekonomi, dan budaya, termasuk boleh menerapkan syariat Islam secara terbatas. Itu merupakan bagian dari eh, isi materi tentang perjanjian damai Helsinki 2005. Next, kita tidak perlu lama-lama, langsung kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pemberontakan Aceh terhadap Indonesia itu ada dua fase. Yang fase pertama itu DITI, yang dimana itu dari tahun 1953 sampai 1961, karena janji syariat Islam dan otonomi yang dianggap oleh rakyat, yang dianggap oleh Aceh itu dilanggar oleh pusat sana. Dan fase kedua itu GAM, yang terjadi pada tahun 1976 sampai 2005, karena ketidakadilan ekonomi, politik, dan HAM. Setelah damai pada 2005, Aceh menjadi daerah dengan status ekonomi khusus dan hingga kini menjadi model keberhasilan resolusi konflik melalui perundingan damai. Dari seluruh konflik yang ada di Indonesia seperti Timur Timur atau OPM dan sebagainya, pemberontakan Aceh ini dapat terselesaikan melalui perundingan damai. Mungkin itu saja dari pembahasan saya, karena dari judul saja sudah ringkasan singkat tentang DITI dan GAM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau paham kata yang saya ucapkan itu, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih sudah menonton tentang presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.